Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Slay, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas strategi terkait pemberian pakan hijauan atau ternak entok dengan pakan alternatif untuk pembesaran ya. Jadi peternak entok merupakan salah satu usaha yang bisa sangat menguntungkan, terutama jika Anda memiliki rencana yang baik dan strategi pengelolaan yang tepat. Salah satu aspek penting dalam ternak entok adalah pemilihan pakan yang tepat. Jika Anda berencana untuk membesarkan entok dengan menggunakan sayuran, berikut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pilihan sayur. Jadi sayur hijauan itu bisa berupa bayam, kangkung, selada, dan pilihan sayur lainnya ya. Terutama bagi mereka yang bisa mengolah limbah pasar seperti kubis, terus sawi, dan lain-lainnya. Tentunya itu juga mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Kemudian ada sayuran akar, itu seperti wortel, ubi jalar, dan bisa memberikan variasi dan tambahan nutrisi. Pastikan untuk memotong sayuran ini menjadi potongan kecil agar mudah dimakan. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kualitas pakan, jadi kebersihan ya. Pastikan sayur yang diberikan itu bersih dan bebas dari pestisida. Maka harus perlu dicuci dengan baik sebelum diberikan kepada entok, atau lebih baik lagi dimasak. Kita rebus. Untuk menghilangkan bakteri, virus, dan pestisida. Oh, ini fungsinya kenapa? Iya. Terus sebetulnya dikasihkan langsung juga tidak mau ya Bu? Ya, tapi kasihan nanti ada pestisida yang masih nempel, kuman, virus, bakteri. Oke, untuk kesehatan ternaknya ya. Iya. Terus kemudian kesegaran, sayur yang segar lebih baik dibandingkan sayur yang sudah layu atau busuk. Sayur yang tidak segar dapat menurunkan kualitas pakan dan kesehatan entok. Dan yang ketiga, keseimbangan nutrisi. Jadi protein, sayuran ini umumnya rendah protein ya. Ini kemudian perlu menambahkan sumber protein lain seperti bumbel kedelai kalau ada, atau pakan komersial untuk memenuhi kebutuhan protein entok. Terus kemudian karbohidrat, sayuran juga bisa menjadi sumber karbohidrat yang baik, tapi pastikan untuk menyertakan pakan yang mengandung karbohidrat kompleks agar entok tetap aktif dan sehat. Kemudian yang keempat, metode dan pemberian pakan, pemberian campuran. Jadi sayuran bisa dicampur dengan pakan komersial untuk memastikan entok mendapat nutrisi yang seimbang. Pakan komersial biasanya mengandung semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan entok. Kemudian pemberian secara terpisah. Jika Anda memilih untuk memberikan sayuran secara terpisah, pastikan entok juga mendapat pakan tambahan yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Kemudian yang kelima adalah manajemen kesehatan. Jadi perhatikan kesehatan entok secara rutin. Jika Anda melihat adanya tanda-tanda gangguan kesehatan, segera lakukan pemeriksaan dan konsultasikan dengan dokter hewan kalau perlu. Terus kemudian jaga kebersihan lingkungan ternak untuk mencegah penyakit. Sayuran yang basah atau busuk bisa menjadi sumber penyakit. Jadi pastikan pakan diberikan dalam keadaan bersih dan segar atau dimasak terlebih dahulu. Nah, yang keenam ini sudah terbukti ya, untuk pemberian pakan hijauan ini bisa menjadi efisiensi biaya. Penggunaan sayuran sisa bisa memanfaatkan sisa di pasar yang tidak terpakai dari dapur, juga bisa untuk mengurangi biaya pakan. Namun pastikan sayur tersebut masih dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi entok. Dengan pendekatan yang tepat, pemberian sayur dalam pakan entok bisa menjadi metode yang efektif dan ekonomis. Pastikan untuk selalu memantau kondisi kesehatan entok dan menyesuaikan pakan dengan kebutuhan. Jadi tidak semua unggas bisa atau mau memakan sayuran, makanya perlu ditreatment dari awal. Untuk khusus pembesaran memang sangat direkomendasikan untuk pemberian pakan hijauan untuk menekan biaya pakan sehingga margin keuntungan bisa lebih tinggi.
seperti yang dilakukan oleh Pak Rianto ini ya, dia cukup ulet untuk membuat atau meracik pakan dari sayuran ini. Dia menyiapkan bak khusus atau drum gitu ya untuk mengolah sayuran itu, dimasak sehingga sangat dipastikan untuk pestisida dan penyakitnya bisa tidak tercampur gitu ya, maksudnya bisa lebih steril, kemudian dicampur dengan pakan komersial yang disebut di sini ada konsentrat atau pur, kemudian ada dedak gitu ya, untuk menjadi makanan itu lengkap. Pakan entok itu menjadi lengkap, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada kemudian sayurannya yang memang banyak vitamin yang diperlukan untuk tumbuh kembang entok secara baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita mau membahas soal itu ya. Jadi ada peluang yang cukup besar untuk peternak entok yang mungkin berada di kawasan yang memang menghasilkan sayuran banyak. Dan untuk pemberian pakan dengan sayur ini biasanya fokus untuk pembesaran, karena untuk breeding biasanya lebih mengutamakan untuk pakan yang memiliki kandungan protein tinggi dan fokus untuk menghasilkan anakan. Jadi sekali lagi sangat direkomendasikan untuk segmen pembesaran. Begitu video kali ini, semoga bermanfaat. Ada masukan atau sharing bisa komentar di kolom komentar. Terus dukung channel ini, semoga terus berkembang, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan pakan alternatif ya, Pak? Ya kan kita kan sharing-sharing ya Pak, kan sharing-sharing ke teman-teman yang senior kita salamin gimana prosesnya kita kok begini ya, yuk ya harusnya gini kita coba Katul berapa sekarang Pak? 3.000 kita langganan, sudah diantar semua. Sayur juga sama? Sayur ambil, ada yang ambil, kadang ada yang udah langganan Pak. Dulu suruh negaran ya? Dulu suruh negaran masih beracak-acak, kita carinya di sampah Pak. Kita sekarang udah nggak di sampah lagi, enggak. Kita udah ada langganan, enak juga. Mantap Pak. Nih pakannya nih banyak. Itu siapaan itu. Kalau nggak ada sayur. Ada sayur, kita nebang. Oke.